Halo, apa kabar? Selamat bersama dengan saya. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai kondisi market update dan kira-kira sama apa aja sih yang menarik buat teman-teman perhatikan untuk selama sepekan ke depan. Oke, sebelum video ini saya dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor, di subscribe, di like, di share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, kita akan bahas mengenai kondisi dari IHSG dulu nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kok dari bulan 3 sideways, breakdown, dan akhirnya bisa dibilang akan uji support terkuatnya tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada support dan dia mantul, di sini ada shadow-nya. Nah, shadow-nya itu low-nya itu ada di 5735. Jadi sangat kemungkinan besarnya untuk IHSG akan menguji support kuatnya di level 5.735 itu secara klasiknya. Dan saya berharap tadi walaupun ketika misalnya perdagangan Selasa tadi, nah dia sempat breakdown psikologis 5.800, akhirnya closing berhasil ditutup 5.834. Saya berharap posisi dari IHSG akan kuat di level psikologisnya sebelum menyentuh area support klasik kuatnya di 5735. Nah, katalis apa aja yang akan kita bahas mengenai dari kondisi dari IHSG. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan beritanya yang ada di Amerika Serikat, kenapa kemarin ketika misalnya kita libur Lebaran, bursa Amerika atau Dow Jones mengalami koreksi lumayan dalam, walaupun kalau misalnya dibilang ya sebenarnya udah rebound juga gitu, tapi memang efeknya itu kembali lagi karena apa? Karena data di Amerika menunjukkan bahwa indeks harga konsumen melonjak 0,8%, sehingga dikhawatirkan ini akan berdampak terhadap kebijakan dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, jadi bisa dibilang sedikit investor sedikit mewaspadai, walaupun kalau misalnya dibilang Dow Jones-nya pun kalau misalnya saya live sekarang, Dow Jones-nya pun sebenarnya Dow Food-nya udah mulai positif. Kita lihat nanti Rabu dini hari bagaimana closing dari Dow Jones-nya itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya dibilang bagaimana sih pengaruhnya terhadap IHSG, jelas karena lebih ke arah market correlation-nya. Nah, kita akan lihat dulu sebentar teman-teman. Nah, ini dari IHSG-nya tadi ya. Jadi saya berharap akan kuat di level psikologisnya di area 5.800, dan saya sangat berharap IHSG akan balik ke level 5.900 atau bahkan ke area psikologisnya di angka 6.000. Terus bagaimana kondisi dari sebentar ya, bagaimana kondisi dari komoditasnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melihat saham yang ada di bursa kita yang sedikit bisa dibilang defensif yang sangat kuat, itu saham-saham sektor nikel. Kenapa? Karena memang sektor nikel kembali mengalami penguatan setelah sideways di posisi 16.000, 16.500 dan akhirnya berhasil breakout level 18.100, dan kita berharap apakah memungkinkan sesuai dengan konsensusnya di tahun 2021 akan balik ke 20.000, ya kita akan lihat. Nah, saham-saham apa aja sektor nikel yang menarik diperhatikan, nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, untuk komoditas sendiri, jadi untuk crude oil juga mengalami positif di 66, Brent oil 69. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat saham-saham oil seperti katakanlah Medco pun juga udah mulai bagus secara data. Nanti kita akan bahas lebih detail dan lebih spesifik. Oke, mungkin kita akan bahas komoditasnya udah, kita akan coba ini ya teman-teman. Kita akan coba balik lagi ke kondisi dari sebenarnya asing bagaimana sih kan gitu. Jadi pertanyaannya kok indeks turun terus? Bagaimana posisi dari asingnya? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat secara data, asing hari ini melakukan net sell sebesar 311 miliar. Nah, kalau misalnya selama sepekan asing melakukan
net buy atau net sell. Sebentar, data saya masih loading. Nah, selama sepekan ke depan asing masih melakukan net buy sebesar 163 miliar. Oke, kita lihat dulu nih sama-sama apa aja sih yang sebenarnya dibuang asing hari ini. Jadi kita bisa cek berdasarkan data yang ada. Teman-teman juga bisa cek caranya gimana. Nah, caranya teman-teman bisa lihat. Oke, asing banyak net sell, kita ganti dulu value. Teman-teman bisa lihat asing net sell hari ini BBRI 131 miliar, BBCS sebesar 86 miliar, Astra sebesar 61 miliar, dan Mika sebesar 40 miliar, serta Pegas sebesar 36 miliar. Terus sama apa aja yang asing banyak borong di hari ini? Kita coba lihat. Antam asing net buy sebesar 67 miliar, UNTR 44 miliar, Java 27 miliar, Telkom 16 miliar. Kita akan coba screening saham dari data asing net buy dulu aja deh. Kenapa? Karena dengan kondisi market yang sebenarnya bisa dibilang lagi arah ke uji supportnya atau bisa dibilang bearish, kita nggak coba untuk spekulasi di saham-saham yang katakanlah masih agresif dibuang sama asing. Tapi coba kita screeningnya dari cara bagaimana asing net buy, terus kita lihat secara teknikalnya. Oke, yang pertama kita lihat Antam. Tadi saya sudah bilang sektornya masih oke, dan tadi saya bilang nikel ketika misalnya saya buat video malam hari ini, nikel mengalami penguatan 1,2%. Kita lihat pagi nanti. Nah, kalau misalnya nikel masih bertahan kuat, sangat memungkinkan saham Antam dan Inco akan mengalami penguatan lanjutan. Kita lihat sekarang, tadi udah ngeliat sektornya, kita udah ngeliat posisi asing juga masih net buy, kita ngelihat secara chartnya. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat secara chart, kalau misalnya memang dibilang nggak powerful, ya memang. Tapi kalau misalnya teman-teman belajar macam-macam candlestick, candle ini dibilang bisa bilang bullish harami. Jadi datanya kita lihat asing net buy, tapi memang bisa dibilang ya nggak terlalu tinggi karena memang tadi IHSG sempat tertekan sangat dalam juga. Jadi sebenarnya dari kondisi dari Antam, ketika misalnya teman-teman ingin spekulatif buy, masih sangat memungkinkan untuk spekulatif buy di level 2580 sampai 2600 dengan target terdekatnya di resisten 2700 untuk Antam sebelum lanjut ke level 2900. Nah, kalau misalnya teman-teman tipikalnya yang lebih santai, lebih slowly, teman-teman bisa tipikalnya untuk buy on weakness aja, buy on weakness pas di moving average 20 dan moving average 60-nya itu. Jadi teman-teman bisa coba spekulatif buy di pas di moving average-nya, atau bisa dibilang support harmonik. Jadi teman-teman bisa bilang katakanlah bisa spekulatifnya di moving average 60 dan 6 MA60 di level 2490 dan 2460. Itu untuk Antam yang teman-teman ketika misalnya teman-teman lebih tipikal untuk buy on weakness. Jadi tadi ada Antam, terus kita akan lihat tadi ada Java. Nah, teman-teman bisa lihat Java. Nah, ini Java bisa dibilang hari kemarin dia sempat kena di moving average 60-nya lalu mantul. Jadi untuk Antam, untuk Java closing hari ini di level 2040 sangat memungkinkan untuk Java break atau menguji level resistennya di level 2140. Jadi sekarang 2040. Jadi teman-teman bisa kawal dengan stop loss 2-3% dari area teman-teman untuk beli. Jadi tadi ada Antam, ada Java. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat Telkom, nah kita lihat dulu Telkom sebentar, teman-teman. Nah, ini ada Telkom juga, tapi bisa dibilang Telkom masih sideways. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen spekulatif buy, sebenarnya teman-teman bisa nih. Teman-teman bisa spekulatif buy di pas level 3125. Jadi untuk Telkom teman-teman bisa spekulatif buy di level 3130. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy di level 3130 ketika misalnya ada di posisi support klasiknya. Teman-teman bisa lihat lagi dengan volume atau buyer-nya apakah kuat di sana. Kalau misalnya kuat, teman-teman bisa coba spekulatif buy di 3130 dengan target resisten terdekatnya 3250 dan stop loss 2-3% dari area teman-teman beli. Nah, terus
Sama apa yang menarik teman-teman untuk fast trade. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin screening yang fast trade, caranya seperti apa? Teman-teman bisa ketik, teman-teman bisa klik ranking dan teman-teman bisa coba katakanlah kita cari berdasarkan frekuensi atau volume yang tertinggi apa. Nah, teman-teman bisa lihat nih, frekuensi yang ramai apa nih? Wah, MLPL, MPPA, BABP, BBRI, BRIS, TINS. Nah, teman-teman bisa lihat nih berdasarkan frekuensi dulu. Nah, ada PNBS, ada Medco, ada Fren. Nah, terus kita lihat dari volumenya juga. Nah, kita coba screening. Ada MLPL lagi, ada BKSL lagi, ada BMRS lagi, ada Mari lagi. Jadi saham apa nih yang kira-kira menarik untuk teman-teman fast trade? Nah, kita lihat MLPL volumenya oke, kenaikannya juga naiknya oke, BKSL oke, BRMS oke, Mari oke. Tapi kita coba cocokkan datanya yang paling menarik apa kira-kira kan? Nah, kalau misalnya kita lihat MLPL, wah naiknya udah tinggi banget. Apakah masih worth it untuk kita beli? Misalnya gitu, secara risk to reward. Nah, jadi teman-teman bisa cek lagi datanya nih. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini DRRHB average-nya 328, sedangkan harga sekarang 346. Kita lihat apakah dia distribusi. Nah, sebenarnya datanya hari ini MLPL walaupun mengalami kenaikan tapi sudah disertakan dengan distribusi. Jadi lebih baik teman-teman sedikit hindari ketika misalnya pengen fast trade. Jadi MLPL, MPPA bisa untuk fast trade tapi sedikit dihindari. Kita coba lihat tadi ada BKSL kuat secara volume. Kita lihat data di sini BKSL. Oke, maaf agak sedikit lama jaringan WiFi saya. Dan tidak muncul-muncul. Oke, kita ganti di sini sebentar teman-teman. Wow, loading. Masih lama banget nih kayaknya. Jaringannya lagi sedikit gangguan. Mohon bersabar teman-teman. Atau kita pakai jaringan yang lain sebentar. Wow, nggak bisa sebentar teman-teman. Oke, maaf teman-teman. Jadi sedikit ada gangguan teknis. Oke, kita lihat BKSL teman-teman bisa lihat value-nya hari ini 86 miliar, harga last-nya 85 dan tadi harga tertingginya 86. Kita lihat stok daily-nya, biasa transaksinya 38 miliar, 34 miliar, 14 miliar, 28 miliar. Nah, sudah mulai ke area tertingginya secara value dan volume untuk saham BKSL. Kita lihat datanya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini ada Korea Investment, ada Yuanta, ada Semesta. Teman-teman bisa lihat 1,9, 900, 456. Oke, 500, 13, 300, 300, 250. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar teori trading atau bandarmologi, ini bisa dikatakan adalah bandarmologinya adalah atau tradingnya sedang akumulasi. Jadi sebenarnya saham BKSL masih sangat menarik untuk teman-teman fast trade, tapi tolong dikawal dengan
stop loss yang ketat. Jadi tadi yang pertama ada saham Antam, ada saham Telkom, ada saham Java, dan untuk fast trade-nya ada saham BKSL. Jadi buat teman-teman diperhatikan itu, tolong dikawal stop loss-nya karena bisa dibilang kondisi dari IHSG-nya masih posisi sideways, jadi bisa dibilang masih sangat rentan. Nah, mungkin yang terakhir dari saya ini ada saham Mari yang bisa teman-teman perhatikan juga. Dari 266, high price-nya 274, secara candle bisa dibilang sebenarnya kalau misalnya dia closing-nya 270 atau 272 itu sangat powerful, tapi closing-nya di 266. Tapi secara data sudah mulai menarik. Kenapa? Kenaikannya disertakan dengan volume dan value yang sangat besar. Jadi ketika misalnya dia turun 26 miliar, 51 miliar, value-nya kecil 24 miliar, 23, 43, 19, 17, dan kenaikan itu disertakan dengan value yang sangat besar. Jadi itu tambahan dari saya. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.